Nah, sekarang kasus kedua. Nanti kan ini kasus kedua, nyonya 45 tahun, ibu rumah tangga. Ya. 45 tahun berarti apa? Kalau udah 45 tahun, lebih dari 40, kemungkinan diagnosisnya apa? Presbio kan? Gampang itu mikirnya. Perhatikan juga umurnya. Tergantung lah, matanya kabur juga. Nah, tadi apa? Kalau mata kabur ditanya apa lagi? Mata merah. Loh, jangan mata merah dulu. Apa tadi? Kaburnya? Nyeri dok. Apa tadi? Nyeri atau tidak dok? Loh, belum itu. Kayak tadi loh. Oh, sejak kapan dok? Apa artinya? Mendadak atau Perlahan. perlahan. Nah, baru setelah itu ketemu perlahan atau mendadak, ditambah lagi saat itu matanya merah atau enggak. Tuh, itu. Nah, itu toh. Nah, ternyata sejak 1 tahun yang lalu kalian tanya, 1 tahun lalu, makin lama makin kabur, mengaku sulit membaca dan sulit memasak karena ibu rumah tangga kan. Kalau ibu rumah tangga zaman sekarang sulit baca WA sama FB kan, jualan lewat FB, kadang-kadang gosip juga lewat WA, itu keluarnya. Jadi ibu rumah tangga itu juga ditanya, tiap hari WA terus apa Facebookan, HP apa enggak, itu juga harus penting ya, ditanyain. Terus ada riwayat merah enggak? Ternyata enggak ada. Pandangan kabur, berkabut juga disangka. Jadi apa kira-kira diagnosisnya? Apa tadi diulang lagi? Kalau mata perlahan, tidak ada merah, kabur pertama berat lagi. Apa kemungkinan lagi? Diulang lagi. Kemungkinannya apa? Jadi pertama, Kelainan refraksi dok. terus apa lagi? Kemungkinannya. Nah, ulang lagi nih. Diulang lagi yang tadi. Kan udah dijelasin tadi. Kelainan refraksi, lensanya katara. Terus apa lagi? Retinopati diabetik dok. Nah, diabetik atau retinopati yang lain. Nah, ternyata di anamnesa riwayat penyakit maupun dahulu ada riwayat diabetes sejak 5 tahun yang lalu, tapi hipertensi nggak ada. Nah, kalau dia tidak jelas tahu kira-kira apa? Retinopati diabetes ya. Ada pengobatan, dia pakai metformin sama glimepiride. Keluarga pasien tidak ada. Nah, terus pemeriksaan seminator posteriornya gimana kira-kira? Apa yang diperhatikan nanti? Pada kalau kita curiga retinopati. Apa? Yang dominan anterior atau posterior pemeriksaannya? Ya, menggunakan apa pemeriksaannya? Bisa, sudah diajari. Apalagi yang gampang. Di buku ajarmu itu ada. Selain funduskopi untuk melihat kelainan retinopati diabetik, jelas itu indikasinya. Nah, setelah diperiksa visus, ini 6/15 mata kanan maupun kiri. Nah, ternyata di pemeriksaan segmen anterior bagus sekali matanya, cantik sekali ya. Alisnya dirapikan. Ini pakai shadow apa enggak ini? Ini bersinar-sinar matanya kayak model, ternyata ibu 45 tahun. Normal semua ini, nggak ada apa-apa. Pupilnya juga bagus, kanan kiri sama. Ya. Segmen anteriornya nggak ada apa-apa. Nah, tadi yang bilang funduskopi tadi siapa? Ini penelitian di Singapura ya. Oftalmoskop, daerah oftalmoskop dan slit lamp biomikroskop. Terus midriatic fundus kamera dan non midriatic fundus kamera. Ini sudah diteliti. Dokter-dokter di Singapura itu ya, pakai oftalmoskop itu untuk mendiagnosa retinopati diabetes, sensitivitasnya 45 sampai 98. Sensitivitas itu apa?
spesifikasi tesnya itu 62 sampai 100. Tiap orang jadi beda-beda untuk mendiagnosa itu. Apalagi dokter umum di Makassar. Pinter mana, di Makassar atau di Singapura dokternya? Untuk lihat oftalmoskop. Pinter lulusan UMI kayaknya ya. Nanti pinter-pinter itu saya ajari nanti semua. Ya, terus kalau menggunakan biomicroslit lens ditambah lensa 20 dioptri itu sensitif sekali dan spesifik ya. Tepat dan pas diagnosanya itu masuknya. Terus kalau pakai foto itu ya, di foto kayak di optik-optik itu fundus kamera, tapi nggak di midriatil, pupilnya itu spesifiknya seperti itu dan sensitivitasnya. Yang paling bagus mana? Ada merek tertentu dari produksi Singapura itu fundus kamera tanpa dimidriasis, tanpa dikasih itu seperti itu 92, 97. Nah, kalian pilih yang mana? Kalian 4A-nya mana? Direct ophthalmoscope toh? Yang 4A nggak ada toh? Yang diajari kan direct ophthalmoscope. Nah, gimana itu? Nanti kalian screening. Kapan sih kalian melakukan screening? Dan sebagai dokter puskesmas, kalian diharapkan semua yang kalian rawat, kalian diagnosa diabetik sistemik itu harus kalian funduskopi untuk jangan sampai terlambat ini tiba-tiba datang sudah nggak tertolong visunya 6/15. Ya, jadi semua orang diabetes baik itu yang sudah 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun kalian screening dengan funduskopi kalau pinter. Kalau sudah puskesmasnya di drop kamera fundus ya nggak apa-apa, kayak di Singapura itu semua puskesmas ada. Kalau di Indonesia Timur nggak tahu, Jakarta, Jawa aja nggak semua ada. Di saya aja rumah sakit Bayangkara nggak ada kamera fundus. Ya, tuh kalian harus belajar oftalmoskop. Nah, yang harus kalian ketahui, retinopati diabetes itu banyak grade-nya, stasenya. Ada yang sudah berat, namanya PDR. Ada yang berat, non proliferatif diabetes, ada ringan, sedang. Ada yang belum nampak malahan, ya. Dengan riwayat diabetes, kalau belum nampak, kalian harus cek setahun sekali. Belum dirujuk, ya. Belum ada gangguan visus, nggak usah dirujuk. Tapi kalau sudah ada gangguan visusnya turun dan itu kalian bisa melihat atau tanya dulu ke dokter spesialis matanya, dia kriterianya apa? Retinopati ringan, sedang atau berat, atau sudah proliferatif diabetes retinopati atau bahkan kena makulanya, yang bawah ini makulanya. Kalian harus rutin memberi rujukan ke dokter spesialis mata 3 sampai 6 bulan sekali, ya. Kalau udah parah sebulan sekali kalian rujuk. Sekarang kan rujukannya BPJS toh. Nah, gampang itu, sebulan sekali kalian rujuk. Kalau di BPJS itu 3 bulan berlakunya, ya. 3 bulan sekali paling enggak kalian merujuk ke dokter mata untuk dilihat bertambah parah apa enggak. Kalau tambah parah ya perlu tindakan laser, foto pan oftalmologi, panretinopati atau vitrektomi atau lain-lainnya, tergantung, ya. Kewajiban kalian di puskesmas gitu. Screening kalau ada orang diabetes, terus kalau udah parah dirujuk 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, ya. Nah, ini lagi. Ini yang kalau kalian nggak ada oftalmoskop, kalau nggak bisa, ini pemeriksaan sederhana. Ada yang tahu pemeriksaan apa ini? Untuk mengetahui retinopati diabetes. Gimana tekniknya? Ada yang udah baca? Di buku ajarnya itu ada itu. Ini salah satu pemeriksaan lapang pandang. Ada lapang konfrontasi tes, ada lapang pandang sentral ini, Amsler Grid. Jadi pasien itu disuruh baca jarak dekat ya. Kalian buat kertas kotak-kotak kayak gini, ada titiknya di tengah. Tahu-tahu ada titik di tengah. Pasien disuruh tutup matanya satu, ya. Mata ini disuruh ngelihat pada yang kotak yang sebelah sini. Yang ini toh. Nah, disuruh ngelihat titik yang hitam ini. Nah, ada gambar demblok-demblok hitam atau garisnya tidak lurus enggak. Kemudian diganti mata kanan.
Suruh ngeliat. Beda nggak kanan kiri ada garis-garis yang tidak lurus atau hitam-hitam. Nah, kalau ada hitam-hitam atau garisnya tidak lurus atau cerah atau apa, berarti ada sesuatu kelainan di makula, di retinanya. Kemungkinan besar dengan riwayat diabetes itu sudah rusak retinopati. Ya, retinopati diabetes. Nah, kan gampang nih, bikin kertas, cari kertas putih, bikin kotak-kotak, garis-garis, dilihat. Daripada fundus, susah mana? Tuh. Ya, Amsler grid. Suruh melihat berarti kalau ada kelainan di retina makulanya. Ada pertanyaan? Ini kalau di foto kamera, belum tentu ada di puskesmasnya. Gambarannya gini. Nggak usah dijelasin ya. Pokoknya itu ada papil nervus opticus di tengah ini. Nanti kalau belajar fundus, pertama dilihat adalah yang terang bulat ini. Namanya papil nervus opticus. Dia sambungan dari bola mata kabel ke belakang nervus opticus. Kemudian kalian telusuri pembuluh darahnya yang keluar dari sini, bawah atas bawah, terus terakhir makulanya yang ini. Kelihatan nggak makulanya? Tengah-tengah. Makulanya bolong apa enggak? Cerah apa enggak? Udah ada pertanyaan? Tapi dok, ingin bertanya dok, Ya, silakan. pemeriksaan Amsler grid itu jaraknya berapa senti dok? Jarak baca. Iya, Jarak baca 30 cm 25 cm. Kayak baca buku gini, baca. Tutup satu gitu. Ya, ada lagi? Jadi topiknya apa tadi? Katarak sama retinopati, diabetes. Pengen dikasih materi apa lagi? Ini minggu depan masih CPL juga? Iya dok, masih minggu 1 dok yang sekarang. Ya udah dilanjutkan minggu depan aja ya. Semoga minggu depan bisa pagi jam 8. Topik yang lain nanti minggu depan. Jangan langsung saya kasih sekarang. Nanti habis materi saya. Saya dikasih materi yang itu penglihatan turun perlahan, mata tenang. Ya udah ya, cukup segitu ya. Jangan terlalu banyak-banyak, nanti muntah kalian. Nggak masuk semua itu. Nggak masuk, keluar telinga kiri, keluar telinga kanan. Pelajaran dasar-dasar visus, pemisahan anterior yang ada di mana? Logbook itu kalian pelajari, kuasai semua. Udah jadi 11 mata nanti itu kalau kamu menguasai. Di logbook itu kewajiban 4A itu bisa. Ya, sudah ya. Terima kasih ya, sudah ya. Iya dok. Betul, kita akhiri sekian. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.